ini, utang pemerintah masih menjadi isu yang sangat seksi. Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah telah mencapai 7.849,89 triliun per April 2023. Sedangkan rasio utang terhadap PDB mencapai 38,15%. Nah, angka ini bukanlah angka yang sedikit dan mengundang pertanyaan besar kepada masyarakat. Mengapa pemerintah ini masih saja doyan berhutang? Pada realisasi APBN itu tercatat surplus pada April 2023. Nah, kali ini surplus direalisasikan sebesar 234,7 triliun atau sekitar 1,12% terhadap produk domestik bruto. Lalu apa sebenarnya tujuan dan manfaat utang yang dilakukan oleh pemerintah? Dan apa saja usaha pemerintah dalam menurunkan utang? Simak liputan saya, Serliana Salsabila bersama juru kamera Ari berikut ini. Saat ini pemerintah Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan pengelolaan utang yang signifikan, di mana utang pemerintah merupakan kewajiban finansial yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program, seperti proyek infrastruktur dan program sosial, serta kegiatan pembangunan lainnya yang tentunya secara nominal tidak sedikit. Namun di sisi lain saat pemerintah mengambil utang, sejatinya hal tersebut adalah hal yang wajar dalam pengelolaan ekonomi suatu negara. Terlepas dari tren utang pemerintah Indonesia yang tengah menjadi sorotan, tentunya perlu diingat berbagai aspek. Misalnya, faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan utang pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Karena pemerintah perlu memastikan bahwa sumber daya yang cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Walau tentunya aktivitas penggunaan dana pinjaman atau utang ini pun harus dilakukan dengan prudent dan bijak, sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Anggota Komisi 11 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga menambahkan, cara negara mengelola utang dan belanja negara juga selalu diawasi oleh lembaga legislatif. Serta menurutnya posisi utang Indonesia saat ini yang mencapai 7.849 triliun rupiah hingga April 2023, Indonesia masih mampu membayar utangnya. Dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi Yanuar Rizki juga menyampaikan jika ditelisik berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang disebutkan sebesar 60% terhadap PDB dan Indonesia masih jauh dari angka tersebut. Ekspor dan impor tidak berjalan sesuai dengan yang dikehendaki karena situasi kesehatan yang demikian pelik. Seluruh dunia mengalaminya. Artinya apa di sini? Di sini harus ada kesepakatan. Harus ada yang namanya juga keterbukaan. Harus ada hasil yang dihasilkan yang dilihat oleh rakyat dan dilihat oleh mata dunia. Kenapa Indonesia cepat untuk lepas dari kondisi itu? Bahkan di tahun ketiga sudah di bawah 3%, 2,34%. Itu karena kita semua bekerja sama. Apakah tidak ada efeknya? Ada. 60% gitu ya, kemudian kita belum sampai ke sana. Bahkan kalau kita ngomong misalnya Amerika Serikat di atas 100, Jepang di atas 100 gitu. Dan kita kemudian menggunakan itu untuk mengatakan aman. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan Denny Ridwan menjelaskan, pada 2022 belanja negara mencapai 3.106,4 triliun rupiah. Sementara defisit APBN 2022 ditutup dengan 464,3 triliun rupiah atau dipresentasikan dengan 2,38% dari produk domestik bruto atau PDB. Belanja pemerintah yang mencapai 3.106,4 triliun rupiah tersebut paling besar digunakan untuk melindungi masyarakat yang rentan dengan pemberian berbagai macam subsidi. Tahun 2022, belanja negara itu sekitar 3.000 triliun ya. Kemarin defisitnya ada sekitar 464 triliun. 464 triliun itu adalah defisit. Artinya tambahan utangnya
sebesar 464 triliun di tahun 2002 kemarin. Nah, kalau kita lihat dari belanja pemerintah yang 3.000, mana sih yang salah yang besar? Salah satunya adalah untuk Kesehatan. subsidi, Pak. Subsidi energi. Untuk mengatasi masalah utang pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah yang strategis, seperti memperkuat pendapatan negara dengan meningkatkan penerimaan pajak dan diversifikasi sumber pendapatan, serta melakukan efisiensi pengeluaran dan pengawasan yang ketat terhadap anggaran pemerintah. Selain itu, kerjasama dengan lembaga keuangan internasional dan negara-negara mitra juga dapat menjadi solusi dalam mengelola utang pemerintah secara bertanggung jawab. Pemerintah Indonesia juga perlu melibatkan masyarakat dalam pemahaman dan pengawasan terhadap pengelolaan utang pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pinjaman adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa utang pemerintah digunakan dengan benar untuk kepentingan nasional. Dalam menghadapi tantangan utang pemerintah Indonesia diharapkan bisa menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pengendalian utang. Dengan mengadopsi kebijakan yang bijaksana, transparan, dan efisien dalam pengelolaan utang, Indonesia diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan, serta mencapai kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat. Last but not least, utang Indonesia itu masih dibilang yang terkecil juga loh jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, dan utang Indonesia juga merupakan utang yang produktif. Meskipun utang meningkat, namun kondisi ekonomi Indonesia juga sangat meningkat. Dan sampai saat ini Indonesia masih belum mempunyai sejarah telah galbay atau telah melakukan gagal bayar, yang artinya juga Indonesia ini masih dalam kondisi aman utangnya dan masih mampu dibayar oleh pemerintah. Dari Jakarta, CNBC Indonesia, Beyond Business.